Jadi bukannya meninggal, tapi ini mah menghilang. Begitu sampai sini saya melihat kayak ada benda pusaka itu. Kujang. Ya. Waliullah, aku menjaga anak Cucu. Allah, astagfirullahaladzim. Tolong jagain. tempat yang pernah didatangi manusia yang bukan sembarang manusia. Kenapa teh ini dia dikenal teh Mangkuratna? Karena mengawal seorang putri. Sambil membacakan doa, ditiupkan. Tiba-tiba tentara itu teh tertidur. Disirep. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu melakukan penelusuran dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau lokasi-lokasi yang dianggap angker untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Ciamis dan kita saat ini sedang sowan ke tempat tokoh masyarakat setempat, ya ini Bapak Eso dan ini Ibu Kokom ya. Dan di tempat ini ada lokasi bersejarah namanya Petilasan ya Pak. Betul, Petilasan betul. Apa Mangkuratna kalau tidak salah. Dalam Mangkuratna, Dalam Mas Mangkuratna. Maya Kembang. Itu kalau Petilasan dalam Mangkuratna itu beliau itu siapa Pak? Bisa diceritakan sedikit sejarahnya. Ini mohon maaf Sobat Mata Langit, Bapak saya wawancara di sini karena beliau kurang kuat untuk naik ke atas karena lokasinya cukup tinggi ya Pak. Betul, betul. Gimana Pak? Bisa diceritakan? Jadi ini mah semua petilasan ditinggal orang tua dulu, kata orang tua, bapak juga. Jadi bukannya meninggal, tapi ini mah menghilang. Jadi bukan makam ya berarti? Bukan, Dek, bukan. Dikejar-kejar Belanda ceritanya. Ngumpet di sini langsung hilang. Dipakai batu nisan. Sampai zaman sekarang, anak muda sekarang ini dipakai pangjarahan sejarah gitu. Ya, Yang Petilasan dalam ya. Mangkuratna juga sama. Kalau ceritanya itu dulu zaman penjajahan ya Pak? Betul. Beliau itu siapa? Seorang pejuang atau penyebar agama atau apa ya? Pejuang penyegar agama Islam Oh gitu. dari turunan Galuh. Menyebarkan agama. Betul. Dengan cara apa Pak? Yang diketahui Bapak? Bapak kurang tahu itu mah, kurang tahu nyebarin agamanya mah. Tapi Bapak dari kecil dan Ibu memang di sini ya? Iya. Yang Bapak ketahui banyak peziarah, terus banyak yang menceritakan ke Bapak ada hal-hal di luar nalar yang mereka alami ya? Iya betul. Apa tuh Pak di antaranya? Ya begitulah, ada makhluk-makhluk halus gitu itu ini. Tapi saya mah belum nemuin, Dek. Kalau Bapak sendiri dan Ibu juga belum pernah ya menemui Tapi orang-orang pada bilang ada gitu, pernah nemuin. Yang terlihat apa aja? Itu katanya ada abri di sini bertiga pada mikul senjata. Selain Iya. itu? Baju macan roreng katanya, Oh. mundar-mandir ke sini. Anak itu indigo, Oh. sering lihat kayak gituan. Dan di sini katanya ada tentara Yang- tiga pada mikul senjata gitu. Yang terlihat oleh Iya, masyarakat iya, sini apa iya. saja yang pernah terlihat selain Ya itu Pak? orang itu aja anak Yang masih Bapak bilang tadi gadis. katanya pernah lihat macan putih. Betul, Iya, seliweran. macan putih. Iya, Ada, iya, iya. iya, Oh, penunggunya benar itu. Iya. Penunggunya itu macan putih. Itu Iya, yang, sering, juga itu yang dulu. jelas terlihat ya? Iya, Iya. lagi rumah di belakang dulu, di luar gepuk-gepuk suara gitu. Ada suara tapi tidak terlihat Iya. ada apa-apa, nggak ada Nggak siapa-siapa. terlihat, cuma ada suara doang kayak ekornya ke tembok gepuk-gepuk. Hmm. Sering itu Mas, sering.
Ada nemuin. Kayak domba Garut gitu Iya. putihnya. Katanya mohon maaf, ini jangan diganggu, ini penunggu kampung katanya gitu. Oh. Jadi ini harus dirawat sama Ono. Jadi ada penampakan, ada suara misterius. Iya, Betul. iya. Terus apa lagi Pak? Ya udah begitu aja deh. Begitu. Kalau orang-orang bilang masih segala macam itu ini Bapak mah belum pernah ngeliat. Iya. Nah itu yang Katanya mah ada yang bilang yang lewat ada yang mukul ke sini, terasa dingin gitu. Tapi nggak tahu. Nah, pengunjung yang merasakan ada fenomena gaib itu apakah warga sekitar atau orang luar? Orang luar kebanyakan Warga- orang iya, luar. sama orang sana, orang jauh gitu. Orang jauh Orang ya. jauh. Tapi kalau warga sekitar apakah ada yang merasa diganggu gitu? Enggak ada. ya? Enggak ada. Panglima, apakah kita sebaiknya langsung ke sana atau boleh Panglima sampaikan dulu di sini apa yang Ya. dirasakan? Ya, ini termasuk salah satunya tadi Pak yang di sini. Iya, betul. Ya kalau di sini saya memang ngelihat ini ada kayak kakek-kakek gitu ya, berjenggot. Iya, Iya, emang. iya, betul, emang. betul, Iya, betul. emang. Nah, ini di Iya. sini ada beliau, saya lihat di situ. Badannya nggak begitu gemuk, agak kurusan lah gitu, itu terlihat sama saya ya. Dan ada kera putih juga saya lihat di atas pohon. Itu yang terlihat mas saya secara batin, dan ada dijaga ular besar juga di sekitar sini. 3 sosok itu yang terlihat sampai saat ini, dan banyak anak kecil yang berlari-lari. Iya, iya, betul. Betul itu Pak, betul Pak. Anak Kok Bapak bisa bilang betul? Apa Bapak pernah dengar cerita? Banyak yang dengar. Orang-orang yang bilang deh, orang-orang. Oh, gitu Kan di ya. belakang ada kamar mandi. Di sini lagi kemarau, pada berak ke sana, ada yang suara cicit 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 gitu. Terus di situ suara binatang atau suara apa ya? Kayak orang-orang bilang mau suara kuntilanak. Tapi dicek memang nggak ada orang, Nggak ada. nggak ada Cuma siapa-siapa. ada suara. Terus ada suara. orang lain bilang deh, ini komundar mandir, ada abri, macan roreng, bawa senjata laras panjang, mundar mandir katanya ke belakang ke sini. Kata orang-orang bilang begini, jangan diganggu, itu mah punya Mang Eso, penunggu di situ, begitu. Ada lagi yang bilang di sudut rumah itu ada ular gede gitu. Ada yang bilang gitu. Loh, padahal Bapak, sebentar, ada yang bilang itu milik Mang Eso, berarti artinya milik Bapak. Iya. Padahal Bapak iya. nggak merasa miara apa-apa. Enggak, saya mah enggak. Bilang sendiri gitu. Iya. Bapak kalau diajak ke atas ini ya, nggak kuat apa kakinya sakit? Iya, dengkul deh, enggak kuat. iya. Enggak kuat. Ya sudah kalau gitu cukup ya kita mendapatkan informasinya dari Bapak. Nanti Betul. kita izin ya Pak mau Iya, silakan ke atas ya. silakan deh, silakan. Kasih banyak Pak. Silakan, Atas silakan, Terima informasinya. kasih banyak. Ya terima kasih Ibu ya. Iya, Terima kasih, iya, Bu. sama-sama ya. Ya Sobat Mata Langit, ikutin ya, kita akan melakukan perjalanan ziarah jalan kaki nanjak ke atas. Oke? Nanti, Nak. Nggak apa-apa, nanti diantar oleh timnya Bapak. Ayo. Yuk kita pergi. Ya, Pak. Terima Ya, kasih ya, 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 Bapak, ya, Ibu, ya. terima kasih. Ya, Ya. Ibu, ya. Ibu nggak mau ikut? Nggak ya. Oke, yuk. Jadi lokasinya itu memang agak menanjak. Apa dulunya Ya. perbukitan sini Pak? Apa gimana? Enggak, memang dari dulu setahu saya dari kecil juga memang sudah begini. Sudah begini. Kalau Bapak memang asli sini? Saya asli sini. Dari lahir di sini? Saya lahir di sini. Dengan Pak siapa? Pak Ara. Pak Ara ya. Ini berarti Memang posisinya kalau di dulu ini di sini banyak diceritakan sama orang-orang terdahulu. Bahkan dulu itu ada burung lewat aja jatuh mati burungnya di sini tuh ya. ketika burung melewati atas pemakaman Iya, jatuh. jatuh mati. Padahal nggak ada yang nembak atau Nggak ada, gimana? nggak ada. Tiba-tiba tuh. Cuman kalau sekarang karena udah modern, jadi nggak terlalu banyak hal-hal yang dibicarakan. Misalkan ketemu ini, ketemu itu. Nggak, kalau sekarang jarang. Kalau dulu memang banyak sekali gitu. Iya, iya. Ya. Lewat mana Pak? Sini Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Sebelah mana Pak? Tapi ada beberapa ya, 1, 2, 3. Ya, karena ini sekarang yang keluarga di bawah itu ada yang meninggal dikuburnya di sini. Kalau dulu sama sekali nggak ada kecampuran orang lain. Cuman ini aja kalau dulu. Yang dianggap keramat itu yang petilasan yang Ya mana? ini sama ini. Oke Panglima, kita ziarah dulu yuk. Ya. Jadi sebelum jarah nih, begitu sampai sini saya melihat kayak ada kunjang di sini ya, apa Iya. benda pusaka itu. Kujang. Ya, ya. Oh, Itu oke. terlihat, dan harimau terlihat juga. Berdoa dulu nggak Panglima? Ya. Yuk, duduk ya kita. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa la yuqayyim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sabihi wa juriyati wa ahli baitihi. Lahumul al-Fatihah. Oke, berarti dalam Mangkuratna ini beliau itu sosok laki atau perempuan, Pak? Laki-laki, Bu. Oh, tapi kok namanya Mangkuratna? Ya. Saya kira perempuan. Laki-laki dalam Mangkuratna. Memang sih di sini tuh dari dulu itu banyak hal-hal yang di luar nalar manusia ya. Cuman berhubung di sini warga sini tuh sebetulnya udah terbiasa, jadi tidak begitu menghiraukan sebetulnya ya. Memang kalau yang belum tahu atau misalkan tamu yang datang ke sini suka ada penampakan-penampakan yang tidak biasanya gitu. Kalau Bapak sendiri ada pengalaman enggak, Pak? Oh banyak. Oh, Ya, saya termasuk salah satu, ya bukan dikata ini ya, Oke. ada sedikit hobi lah gitu. Oh, tentang spiritual. Ya betul. Pak, ini sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Abel. Yuk, Bapak ikut tanya-tanya yuk. Assalamualaikum, Laki. Boleh tahu dengan Aki siapa ini? Nggak boleh tahu namanya. Boleh tahu namanya. Tapi apa benar Aki yang menjaga tempat ini? Kalau boleh tahu beliau yang petilasannya ada di sini itu siapa ya? Dua. Seorang Penyebar Islam. aslinya orang mana nih beliau nih? Turunan Galuh. Dari kerajaan ya berarti. Aslinya namanya siapa, Anuki? Laki-laki sama perempuan. Oh, baru Pasangan tahu. dia bilang. Bapak udah tahu ini Iya. atau baru tahu sekarang? Enggak, udah tahu dari dulu. Oh, kalau sebenarnya sepasang. Satu itu suami istri lah gitu Iya, iya, istilahnya. Ya Ki ya, suami istri ya. Jadi ada dua ini di sini tokohnya. Apa ada Banyak yang Banyak yang nunggu. sebenarnya banyak yang Kalau Mangkuratna itu sama Mas Naya Kemang apa hubungannya Ki? sama-sama berjasa. Sama-sama berjasa dalam penyebaran agama Islam di sini ya, Kabupaten Ciamis. Makanya beliau bertempat di sini. Terus aku pengen tahu Ki, dulu cara beliau menyebarkan agama tuh bagaimana? Beliau dengan lemah lembut menyampaikan. Lemah lembut menyampaikan. Nah, kalau suami istri ya ceritanya beliau ini dari Kerajaan Galuh. Itu tahun berapa berarti ditugaskan melakukan penyebaran agama di sini tuh? 16. Oh, abad 16. Bener, Pak? Iya. Katanya ada yang melihat beliau di sini tapi tiba-tiba menghilang. Bener begitu, Ki? Silem Silem ya. Silem itu Silem itu ngalengit gitu. menghilang. Ya, seperti tadi dikatakan sama kakak saya, begitu datang ke sini tuh langsung menghilang gitu. itu hilang itu gimana? Pindah alam atau pindah lokasi tapi secara goib? Tidak ada yang melihat. Oh, nggak ada Tapi yang beliau melihat. ada. Kok bisa begitu? Apakah karena beliau seorang yang berilmu atau seorang yang sakti gitu sehingga tiba-tiba tak terlihat? Mungkin di dunia ini tidak ada yang sakti, melainkan beliau dengan keikhlasan hatinya. Beliau orang wali. Jadi beliau ini bisa disebut waliullah, Penjuang. pejuang. Nah, kalau sosok gaib yang terlihat oleh warga penampakan harimau putih itu siapa, Ki? Ari eta mah nu ngajaga lembur, nu ngurilingan dia Itu mah yang Enak. menjaga kampung katanya. palang jumaah. Kata
Senin. Hari Jumat, dari Senin. Malam Jumat atau malam hari Senin gitu. Oh, berarti Yang menjaga kampung sini gitu. Nah, kaitannya apa kalau sosok itu dengan tokoh yang petilasannya di sini? Ya ring-ringan seperti kaulama ditenden diri. Pak. Ya, jadi Kita nungguan. salah satunya itu boleh dikatakan masih kerabat dengan Masnya Kemang dengan keadaan harimau putih itu ya. Iya, tetembrengan Iya, sampai iya. meh ayah rajin beta anu jasa jana. Gimana Pak? Ya, jadi maksudnya dia ngasih pepeling ke kita sebelum kita ada itu, dia yang udah pernah berjuang di sini Ya. gitu. Nitip hai kaulama tip hayang naon-naon can kaulama hayang diaku ulah ngarusak ieu Ya. kudu dijaga. Hmm. Ngerti nggak? Nggak ngerti Ki, maaf Ki. Ya, Bahasa Indonesia boleh nggak Ki? nggak minta apa-apa katanya, cuman dia menitipkan ini jangan sampai diganggu gitu. Oh, ya, oke. Aku menjaga anak Cucu. Allah, astagfirullahaladzim. Awas. Tolong jagain. Itu maaf Ki, mau nanya. Itu tokoh sosok tentara yang terlihat warga siapa ya? Yang membawa senjata? banyak pasukan dari sebagian hiji-hiji maka sebab Benar. iya beta dengar nanti ngari Ya, ya ya, mangga penting anjeun apal naon muka titipan ku kolot anjeun siap Ki, siap. tinggal naon Al-Fatihah Siap, Ki. Yasin Siap. ulah ngarumbak ulah ngadupak ngarah hirup di kawalat Siap Ki, siap. Bapak suruh jaga ya? Ya. Oke, maaf Ki, sebelum berpisah namanya siapa Ki? Boleh tahu nggak Ki? yang perang nami kuring Saha Ki. Assalamualaikum waalaikumsalam Sampurasun Rampes. Nggak mau kasih tahu namanya ya? Iya. Ya udahlah Aki. Ki Maung ini kayaknya nih. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Sampurasun Ki. Ya sarang saya. Goreng hitam Orang hitam. Maksudnya? Ini macan hitam. Iya. Oh, oke. Kumbang ya kalau udah. Macan kumbang ini. Macan kumbang. Oh, Aki Maung berarti. Pusing Maaf Ki, kami tidak bermaksud mengusik. Kami hanya ingin silaturahmi aja kok. Ingin tahu wawasan. sama menjaga tempat kami Ki. kami saling menjaga satu sama lain Ya, iya Ki. Mohon maaf kedatangan kami kemari ingin ziarah bersilaturahmi, ingin mengetahui sejarah dari tempat ini dan cerita dari tempat ini. Karena cerita yang beredar di masyarakat, beliau adalah pejuang sekaligus penyiar agama dan masih ada keturunan dari Galuh gitu ya Pak? Ya, betul. Benar ya? Nah, jadi mohon mungkin ada tambahan dari Aki tentang sosok beliau itu seperti apa. Itulah niat kedatangan kami kemari, bukan untuk mengusik tapi ingin mengetahui sejarah Ki. nikmatilah Iya. saat ini kalian bebas melakukan Ibadah. dan melantunkan ayat-ayat itu tapi pada zaman dulu kan tak bisa seperti itu Dulu emang gimana situasinya Ki? Jadi mungkin gini, dulu itu beribadah tuh kayak was-was lah gitu. Oh gitu ya. Karena banyak teror kan. Karena sedang dalam peperangan. karena kalau itu yang membakarkan semangat juang agar ia akan menjadi suatu target Itu ya. yang harus dimusnahkan karena
ia dapat membangkitkan jiwa-jiwa semangat juang untuk melawan Dulu penjajahnya itu apa? VOC. Belanda, oke. Berarti beliau tahun berapa nih? 1400-an gitu atau gimana? Tadi bilangnya 16, abad 16, 1600. 1600. Belum ada. Tokoh-tokoh kami banyak yang diculik oleh mereka. Banyak yang diculik. Kami harus menjaga Tuhan kami. Nah, tuannya Aki itu siapa yang di sini ya, yang petilasannya dibuat ini? Namanya siapa Pak? Dalam Mangkuratna. Dalem Mangkuratna. Itu suami istri ya. Aslinya siapa sih nama beliau itu Ki? Mbah Dalem. Kok ada nama Mangkuratna? Saya pikir kan beliau perempuan, karena ada nama Ratnanya seperti nama saya Ki. Katanya laki-laki dan perempuan suami istri Ki, ya benar ya? Yang sangat kuat menghadapi apapun, walaupun harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ia masih setia mengikuti. Jadi istrinya yang bernama Ratna ya? Beliau istri yang setia. Pegang teguh karena ini perjuangan bukan saja untuk bumi ini, tapi untuk satu agama. Oke, jadi bukannya berjuang mempertahankan negara Indonesia, tapi berjuang untuk memperjuangkan Islam gitu ya ceritanya. Betul. Itu kepemimpinan Aki itu sebetulnya pimpinan siapa tuh? Yang kalian kenal, Eyang Mangku. Eyang Mangku, waalaikumsalam. Mungkin ada yang datang, beliau nyaut ya, waalaikumsalam. Ada siapa Ki? Jangan kalian takut jika melihat seekor harimau. Oh, yang tadi Pak Esok bilang ada yang melihat penampakan harimau putih. Kata yang ini jangan takut katanya. Kata Aki ini jangan takut kalau lihat penampakan itu. Itu siapa rupanya harimau putih itu yang penjaga wilayah ini, penjaga kampung ini, bukan hanya penjaga petilasan berarti ya? Ya tadi udah dibilangin katanya buat menjaga kampung sini. Kenapa harus dijaga kampung ini Ki? Mereka tak menemukan Apa ya? Perang, gencatan senjata berarti. yang mereka inginkan, saling asa, saling asih, saling asuh rukun. Mereka itu siapa? Penjaga wilayah. Oh, leluhur sini tuh pengennya di sini tuh asih, asah, asuh, saling rukun. Ya, Tidak mau ada Jangan peperangan. Kalian saling bersikut-sikutan. Jadi leluhur sini nggak ingin warga di sini tuh sikut-sikutan, nggak rukun gitu Pak. Ya betul. Tapi kan alhamdulillah di sini rukun ya. Alhamdulillah sini rukun. Tapi sebenarnya Ki, kalau ini untuk menjaga kampung, sebetulnya ini kampung ini ada apanya gitu sampai harus dijaga? Nah itu betul, itu pertanyaan bagus. Tempat yang pernah didatangi oleh manusia yang bukan sembarang manusia, Waliullah kan dibilang tadi. selamanya akan tetap dijaga. Bahkan walaupun beratus-ratus tahun, maka kesejukan akan memayungi tempat itu. Seperti kau lihat di Keduri. Iya sih, ini kayak ada pohon yang memayungi gitu. Padahal ini pohon bukan Ini siapa yang manusia yang nanam, nanam ya? Siapa yang nanam Pak? nggak ada yang Nah itu tahu. dia. Siapa yang nanam dulu Pak pohon ini? Nggak tahu. Yang udah dari dulu udah ada ya? Udah Gusti Allah yang nanam pohon. Dirancang nggak ini seperti ini? Enggak. Nggak dirancang ya? Enggak. Tapi kok bisa kayak jadi payung ya? Melindungi ya? Bener Pak? Kira saya ada yang nanam dirancang. Enggak ada, Pak. Dibentuk-bentuk supaya memayungi enggak ya? Enggak ada. Menurut Aki ini pohon ini sudah berapa lama Ki? Sudah lama Abad 16 itu kali ya? selalu mengajak untuk mengingat akan
bahkan Sang Pencipta selalu mengajak untuk mengambil yang itu seharusnya menjadi haknya. Di sini apa persinggahan saja atau memang ada jasad yang dimakamkan, Ki? Tempat terakhir dari perpindahan satu tempat ke tempat lain. Tempat inilah tempat yang terakhir. Iya. Gimana? Pindah alam. Tempat terakhir artinya tempat terakhir beliau berjalan atau tempat terakhir beliau beristirahat, mungkin dalam arti kematiannya di sini sehingga dimakamkan di sini, atau ada berita yang saya dengar menghilang. Gimana Ki ceritain dong? Yang tak terlihat dengan mata manusia. Tiba-tiba hilang, nggak terlihat. Berarti mokso ya Ki? Tapi nggak meninggal ya beliaunya itu? Hanya pindah alam? Udah mukso mah udah ngilang lah. Iya, Ngilang tapi udah nggak di alam ini. Tapi Nolong alam bisawab di ya. sananya gimana? Apakah Kalau Allah berkehendak ya, kita tetap hidup nggak atau maksud dalam akal gimana? kita. hidup ya? Beda dengan manusia saat ini. Yang memberi harus dilihat oleh tangan kirinya dan rela menghabiskan semua yang ia punya, yang hidup dengan kemewahan. Ia rela memberikan kepada para pengikutnya. Berarti orangnya ini Dermawan. sangat loyal gitu. Beliau tapi hidupnya sederhana ya, nggak mewah ya Ki? Tapi beliau masih ada terah dari kerajaan ya, Ki? Iya, dari Galuh. Berarti iya benar pindah alam. Apakah dua-duanya itu punya ilmu gitu sehingga dua-duanya bisa pindah alam Ki? Suami istri. Itulah kenapa tempat ini ditetui, karena simbol kerajaan berkaitan dengan payung. Payung. Oke, payung benar-benar. Ya, emang kerajaan payung. Ya. Dan seekor naga. Saya masih penasaran sama tentara yang terlihat warga itu siapa ya yang bawa senjata itu? Apakah beliau pengikutnya itu yang dalam? Banyak pula yang mati dengan sebatang bambu. Bambu runcing. Walaupun kami berhadapan dengan timah besi, tapi kami tak gentar. Dulu bambu runcing ya. Zaman penjajahan memang begitu, zaman perang ya. Walaupun ditembaki, timah itu hanya jatuh, tak dapat menembus. Hebat ya. Dia apa dilindungi Allah. Nah tapi tentara yang bawa senjata itu apakah tentara kita atau tentara musuh? Dengan mata biru. Oh, Belanda. oh berarti itu tentara Belanda dong yang bawa senjata itu. Aku harus menjaga tongkat itu. Tongkat. Tongkat milik yang dalam ya. Ya udah kalau gitu makasih ya Ki. Terima kasih ya atas Informasinya. keterangannya. Ya. Mohon maaf. Oke, kita akan komunikasi dengan makhluk yang ada di tubuh Ismi yang tangannya banjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, kita komunikasi dengan makhluk tubuh Ismi dulu ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Dia nggak, aduh, mau nunjukin kalau dia ada air Pak. Ini nggak ada rekayasa loh Pak. Kok bisa tiba-tiba Ismi tangannya berair? Sarang sahaya Abdi teh Ini ya ini. Nyi Kembang. Nyi Kembang. Siapa Bapak tahu? Yang jagain apa? Mas Kembang. Oh, saya Kembang. Ngaraos kenaon teh di dia. Anu Nyi, maaf Nyi, bahasa Indonesia boleh nggak Nyi? Merasakan apa di sini? Saya merasakan kayak tempat apa ya, musyawarah perkumpulan gitu. Kayak seperti meja yang tempat rembukan, tempat mufakat. Atuh kalau di sini mah memang benar tenang, jadi mengatur Strategi. rencana Rencana ya betul rencana. dalam peristirahatan.
Jadi keterkaitannya kenapa teh ini dia dikenal temang Kuratna? Karena mengawal seorang perempuan abdi dalam yang ditugaskan untuk menemani seorang putri dari kerajaan kesultanan. Sultanan apa, Nyi? Mana yang dekat dengan lautan. Dia pecahan dari Raja Galuh, kan pecah. Ada di bagian Jawa, Pajajaran bukan? ada di bagian Banten, Cirebon. Oh, Cirebon yang dekat laut. Cirebon berarti ya? Kerajaan apa ya? Banten. Oh, Banten. Banten. Yang kental dengan Nyai apa namanya? bisa saja mencari tahu. Karena dulu anak-anak Galuh itu diberikan wilayah oleh rajanya, karena rajanya akhirnya menjadi petapa. Oh, jadi resi beliau. Nah, akhirnya sampailah keturunannya menghadapi zaman penjajahan Belanda. Makanya sebahagian mendengarkan adanya pasukan-pasukan tentara. Pernah ada yang dengar? Ya pernah nih. Bahkan banyak yang Banyak, melihat kan? ada Masuk segerombol ke sini. pasukan bawa Bersenjata. senjata laras panjang. Panjang-panjang. Ya betul. Memang. Dan itu yang dipertanyakan sama kru kami itu siapa itu orang itu gitu. Nah, dengarkan. Nah, jadi ada seorang putri dan abdi dalamnya dalam pelarian. Karena putri ini membantu ayahnya untuk menyingkirkan pemerintahan Belanda pada saat itu Penjajah. sambil mensiarkan agama. Karena dia perempuan, ayahnya tidak tega melepaskan seorang diri. Dalam perjalanan terciumlah bahwa dia melarikan diri ke wilayah ini. Wilayah Ciamis. Ya, Terus Karena dia ingin menjumpai saudaranya. ya. Nah, kalau pada saat itu karena sudah dikepung dalam keadaan yang panik, akhirnya abdi dalam itu teh Adipati disebutkan teh ya teh namanya. Adipati siapa? Sebutkan loh, Nyi, biar kita tahu Nyi. Kan ini belajar sejarah ceritanya kita. Disebutin aja, Nyi, biar jelas. Abdi dalam siapa namanya? Ini kan sejarah, Nyi. Nu putrina namina Nyisena, Nisana. Ni Ratu Sena, yang abdi dalamnya teh tadai diomongkeun cenah. Boleh lah. Itu dia akhirnya dengan kepasrahan dirinya memohon perlindungan sambil membacakan doa, ditiupkan. Doanya apa, Nyi, yang dibaca? Tidak boleh. Ditiup. Tiba-tiba tentara itu teh tertidur. Oh, mengandung sirap itu berarti. Jadi disirep. Oh, Iya, iya. Pergilah dia. Tiba-tiba Tuh nama terbangun. sirap warna nanti dibejakan ke orang lah jadi apal. Lain. Sirap kurang ke Ulah atuh disirep teh ternyata dia tidak bangun-bangun. Akhirnya jadi yang macan putih itulah abdi dalamnya. Oh, Kenapa di tempat ini dijaga? Diberitahukan karena yang menghuni tempat ini tahu akan hal itu. Bangga mereka kedatangan tokoh sosok yang hebat pada saat itu. Mantapna teh ini teh dijaga. Kenapa teh dijaga? Ini teh tempatnya indah, bagus. Kenapa suruh dijaga? Sebenarnya teh bukan menjaga tempat, tetapi menjaga diri baik-baik dari kebatilan, kezoliman.
Jadi supaya masyarakat di sini teh beragama dengan baik. Eta maksudna tempat mah tidak kemana-mana. Sahanu hayang ngagotong ieu teh teu bisa. Tetapi yang bisa hilang dalam diri itu apa? Iman. Keimanan itu harus dijaga. Kita tergiur oleh sesuatu yang menjanjikan katanya secara duniawi. Padahal mah belum tentu itu menghasilkan yang baik. Seperti pengkhianat-pengkhianat itu yang membocorkan tempat persembunyian Nisena. Jadi akhirnya ketahuan posisinya Ya di sini. makanya dia sampai ke sini tentara itu. Oh ya. Jadi tentara itu ngejar. Iya, ngejar. Itu ketangkap nggak Nyi? Kan tadi diceritakan disirap. Oke. Walaupun di depan mata jadi Ya, nggak ya. bisa lihat karena Nggak bisa lihat, tertidur. ya. Oke. Maksudnya teh bukan hilang ke bangsaan ini. Oh, Kalau gitu. can mau teh teu bisaan. Tetap ada berarti. Ari geus pupus teh bisa. Maksudnya apa? Angges pupus maksudnya apa? Meninggal, udah meninggal, iya, udah bisa. iya. Tapi ini nggak meninggal, cuman nggak bisa Nah, lihat eta aja. maksudnya teh disirep. Diserep. Jadi tidak tahu, pasti pernah tiba-tiba merasakan ngantuk. Berat. Lagi sholat Jumat ge ngantuk. Ayo siapa itu yang Eta jalan-jalan teh ngantuk? disirep. Tidak sama setan ya, Nyi? Ngantuk sekali. Nggak sampai pernah tarawih ge ngantuk. Poho ieu teh rokat sabaraha. Bapaknya ketawa, merasa ya Pak. Jadi teh itu dia itu pendekar Perempuan ya. perempuan. Saya ikut tersanjung nih, namanya sama mas saya soalnya. Ratna. Macan putih itu yang mendampinginya. Karena yang terkaitan dari Galuh, Pajajaran dan seterusnya akan didampingi oleh macan putih itu. Dari karahunnya ya. Maka itulah kenapa tempat ini teh harus dijaga. Ya dijaga karena di sinilah terjadinya sesuatu yang besar, perlawanan. Ya. Bayangkan pada saat itu hanya bertiga, tentara baris sampai panjang sekali. Bertiga itu siapa aja Nyi? Nisena, Isena. si Toha, jeung Maun Bodas teh. Oh, Mbak Bodas itu yang penjaganya itu. Isena sama satu. Itu Kitoha. bodas itu nyata Kitoha. apa goib? Gitu. Bodas itu nyata apa gaib? Waktu itu ada nyatanya ya. Ada yang nyata apa gaib? Yang bertiga itu apakah benar ada sosok macannya atau tiga-tiganya Apa itu dia manusia? bisa jelma jadi nyata? Menjelma jadi nyata. Dia bisa jadi kamu, kamu belum tentu bisa jadi dia. Oh, Itulah hal yang gaib, bisa menjadi apapun yang kau inginkan. ini mau nanya kan disiram nih tentaranya udah merem, pas begitu melek udah nggak ada yang dicari. Nah itu kemana? Yang Ya bingung, kelimpungan linglung. Kalau sudah disirep pasti linglung sampai dia putaran balik kemana. bingung cari jalan keluar. Targetnya nggak ketahuan. Iya ada semut nih, maaf nih ada semut. Nyahon, iya teh hari ini mah tidak apa-apa. Ini nulintu iya teh Iya, kamunya. Ismi diserubung semut ini. maaf. Tapi ini mah badannya besar, tidak apa digigit sedekah. Janganlah kasihan. Badannya besar, aku Nyi, biar sedekah. Di tempat iya aya naon ya ini? Aya benda pusaka anu kira-kira bakal diwariskeun ka urang dieu teh Nyi. Orang teh nyahon. Pan urang sebagai putra daerah di dieu teh Nyi. Mantakna dinamakeun kujang di dia. Oh, berarti benar ada ya. Ini Ayah cucu keturunannya kujang pengen tahu. eta teh lambang kekuatan. Mm-mm. Jadi kekuatan itu akan melindungi sekitar tergantung dari amal perbuatanmu. Jika amalmu baik, maka kebaikan akan menyertaimu. Apa yang dimaksud Bapak itu beliau pengen
pengen itu loh Nyi, apa secara Boleh. wujud nyatanya itu loh Nyi, apa boleh dimiliki oleh anak cucunya? Silakan ambil kalau kau sanggup. Caranya gimana? Tidak, saya mah tidak menghalangi. Sok ambil apa saja yang di muka bumi ini. Ingat, jangan merusak karena Tuhanmu akan membalas setiap pengerusakan. Silakan ambillah. Jika itu menjadi rezekimu, Pasti akan tanpa sampai. hijab ia akan sampai kepadamu. Emang Bapak- Mintalah sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu. Karena sesuatu yang tertanam di sini pun bukan milik Nyai, bukan milik Nisena, bukan milik Kitoha, lain si Maung, semua punya Tuhan. Emang Bapak berniat apa? Menggali? Ya, saya Gimana? tidak berniat, cuman hanya pengen bertanya. Nisena eta teh Karena pendekar kan wanita Heeh. yang ditugaskan untuk menyelidiki pergerakan Belanda. Berarti beliau taktik perangnya bagus dong ya, bisa ditugaskan. Berarti Itu kan tugas berat itu. Intelijen beliau berarti. Iya. Sekarang. Intelijen. Dan akhirnya tercium karena dia Ketahuan. menjadi rakyat jelata Apa? Menyamar ya? Dia intelijen. Iya ya. Kok bisa kecium oleh Belanda kalau dia itu penyelidik gitu? Ya bisa kalau ada pengkhianat. Yang penting kan diiming-iming dulu. Iman tidak kuat, iman pergi. Akhirnya nafsu datang, akhirnya maut sih teh. Nah kalau Nyi Kembang ini Berarti apakah dari dulu mang pengkhianat tuh ada ya Nyi ya? Dari zaman dulu pengkhianat itu ada. Tetap aja. Tapi Ya? ayeuna teh loba kene ayeuna mah. ya? Maaf kalau Nyi Kembang yang dimakamkan di sana itu beliau satu Sama hubungannya dengan di sini ya berarti ya? Yang 3 tadi kalau nggak salah. Saya mah biasa saja, grup. makhluk yang tidak berdaya. Jadi Apalah daya dan upayaku. merendahkan diri Tanpanya. padahal beliau orang hebat, makhluk hebat. Yang hebat itu dia yang menutupi keahliannya, tetapi Sakti tapi pura-pura nggak sakti. Ya itu kan Nyai berarti. bermain dalam bayangan. Justru orang-orang yang menunjukkan kehebatannya, dia itu tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Tetap rendah hati atau tawadu. Tetapi musuh yang menikam dari belakang eta teh bodoh. Siapa yang begitu Nyi? Ya nggak tahu, saya mah cuma bilang aja. Emang ada ya musuh menikam Ya dari belakang? Ada. Buktinya ada petinggi-petinggi dari kerajaan Pasundan ini yang mati ditikam dari belakang oleh orang kepercayaannya. Oh iya ya, cerita sejarahnya begitu ya Pak. Ngeri ya Nyai. Hah? Musuh dalam Selimut. daging. Boleh dalam Musuh bukan hanya dalam selimut, dalam daging. dalam darah kalau saudara mah. Ya Bu, iya. Bukannya ngeri, tapi sakit. Iya. Nyi mau nanya, tapi kalau warga sini, masyarakat sini nggak ada yang seperti itu ya Nyi? Ya, Insya tidak Allah ya. semua orang bisa dikatakan baik, tidak semua orang dikatakan jahat. Tetapi ingat, pada dasarnya manusia itu diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan yang suci dan bersih. Kalau saya bilang ada, ini ya saya mah tidak mau tahu. Mikirin amat. Emang gue pikirin itu ya. Ya, tapi kan tadi dibilang kalau warga di sini dijaga untuk tetap rukun, tidak apa sikut-sikutan gitu kan. Nah, ini makin lama saya lihat kok kayak macan putih Nyai. Tidak, kata Jangan-jangan siapa? iya. Saya Iya. mah biasa saja. Macan. Tahu. Beliau nyamar. Ada mitos istilah kampung ini itu untuk berusaha itu sulit gitu. Maksudnya gitu kenapa? berusaha Perusahaan bikin perusahaan gitu Kayak susah berjalan gitu ya sudah Pak? berjalan. Emang seringnya begitu? Karena memang sebenarnya itulah ada kelebihan, ada kekurangan. Kita hampura saja nate kieu. gimana? Karena memang kesirep ditutup jadi teh terlindungi. Saking melindunginya tidak boleh melebarkan sayap. Oh, plus minus dari energi itu. Hampurannya. Kayak Jadi energi. kekuatan doa itu masih menyelimuti di sini ya Nyai? Kecuali kalau yang di sini hijrah ke kampung lain Baru atau kemana pasti berhasil dan sukses.
Grupin lah atunya nih. Ya ente maksudnya teh saya ayana di dia we. Usahanya yang di luar. Atuh ini geus hampura di tadi teh. Usahanya di luar tapi tetap tinggal di sini gitunya ya. Jadi biarkan dia berusahanya di luar, tetapi hasilnya Nah, untuk memakmurkan kan sudah di terbukti sini. Ya, Pak betul. Pak Oza Pak Eso. Ya. Usaha kerupuknya Ya, sukses kalau di memang luar. di sini tuh banyak yang sukses, Jadi apalagi kenapa? zaman-zaman dulu ya. Atau begini, kalau di sini dibebaskan, nanti keasliannya teh berubah. Leungit nya. Atau tidak asli lagi. Oh gitu. Beda kalau suasana industri kan. Ya. Biar tetap begini aja. Kalau saran Nyai gimana? Ini boleh nggak kalau misalkan diperbaiki? Saya itu tidak punya wewenang atas apapun di Daerah dia, tempat Ini. dia. saya hanya memberitahukan, makanya kembali kepada masing-masing jiwa raganya. Dan nama dijieun situs nih di dia teh. Dijieun situs. Apa artinya? Dia mau dibikin situs penjarahan gitu. Lah iya boleh nggak tuh kayak gitu? Kok malah ketawanya? Tapi kalau aslinya begini mah udah bagus sebenarnya, tapi mau dibagusin lagi Iya. biar orang kalau siaran. Rencana itu boleh sebaik-baiknya, tetapi alam akan diperintahkan oleh Tuhannya dengan apa yang harusnya terjadi. Gitu nih. Ini kata-katanya bijak sekali. Ya, kalau menurut saya sih Kata-katanya bijak sekali. Iya, ini tersirat nih, ini nggak Masa boleh. iya? Ini kakak ya. Dia lahiran di dia, asli orang dia. Kakak ya silaturahmi ngobrol sareng Nyai. Gitu. Jadi kan kamu mah sering kesini. Ketahuan. aduh, Ngapain ke sini? udah sok dibocorkeun nih kalau menuping kan. Kan Geus ini atuh ngabodor wae. Saya atur nuhun informasinya nih. Atuh sami-sami, hati-hati dengan hati. Iya, sama-sama. dalam nih. tuh maknanya. Jangan sampai kalau tidak bisa menjaga hati, nanti sakit hati. Kan ulah tarik teuing, nyebutkeun sok teman ka dieu ulah tarik teuing batur ka darengeun era. Ulah sesering ke dia karunya teh istri. Oke. Oh. Apa gimana? Bapak sering kesini ninggalin istrinya. Enggak maksud bicara aja. Maksudnya teh ieu teh heureuy bercanda gitu. Oh, iya. Neng teh serius lah. Aku nggak terlalu paham bahasa Sunda Nyi, takutnya salah paham. Cantik-cantik serius atuh, ringan-ringan saja. Biar awet muda seperti ini. Oh, iya. Ini awet muda ya. Mangga atuh Ya, Kalau nih, gitu, atur nuhun, terima kasih nih. banyak Nyi. Ya atuh, Informasinya ya. hampuranya Ya, ari punten aya pisan. kata-kata nu salah dimaafkan. Amin. Nini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. naon ieu teh? Aya makhluk, ayo ka dieu teh. Bukan. Jaga Ismi takutnya digeblak waktu dikeluarin gitu loh Nyi. Maaf. Assalamualaikum. Allah tuh kan ini astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan informasi tentang sejarah dan kisah yang terjadi di masa lalu sehingga tempat ini Kisah Mangkuratna. ya dianggap keramat ya, kisah Eyang Dalem Mangkuratna. Ya, Ya. Pak Ara, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit ini? Ya kalau bagi saya pribadi sebetulnya sudah tahulah cerita-cerita yang tadi diceritakan sama Mediator. yang mediator di sini ya. Cuman kemungkinan berhubung ada Mata Langit datang ke sini, kami lebih mengingat dan mengenal atau Makin yakin emang dari dulu juga sudah yakin. Cuman mengingatkan untuk kita di sini tuh biar kita baik-baik sama tetangga atau sama warga sekeliling di sini gitu. Bu. Menjaga Itu kerukunan aja sih, ya. menjaga kerukunan. Itu aja sih. Tapi kalau menurut Bapak ini tadi kan kita baru ketemu hari ini ya? Ya, betul. Semua yang ada di sini tadi itu apakah ada settingan apa rekayasa apa gimana? Oh, tidak ada, Bu. Tidak ada settingan dan tidak ada rekayasa. Semuanya benar-benar apa istilahnya? Real, tidak ada settingan gitu.
Dan juga kita kan nggak janjian ya, Ya, kok bisa betul. cerita yang Bapak ketahui dari lama kok sama dengan penjelasan mediator Betul, ya? sama sekali, sama banget. Percis, tidak ada yang di apa namanya cerita-cerita, bahkan cerita-cerita warga, terutama orang yang ada di kampung sini. Dan tadi sama mediator itu percis banget Bu, tidak ada yang Meleset. meleset. Iya, gitu. iya, iya, Masya Allah. Ya, baik. Kalau Pak Iim apa kesan-kesannya Pak? Ya kalau saya mah banyak sekali pelajaran ya, pelajaran hikmah ya yang harus kita pelajari itu dari omongan-omongan itu dari Mediator? mediator. Jadi kita pelajari dulu umpamana bermasyarakat gitu. Intinya ke situ. Jadi harus kita saling asah, saling asuh, saling asih gitu. Dan Kalau tadi- terjawab ya tadi ada masyarakat sini yang sampai detik ini bertanya-tanya kenapa ya kalau buka usaha di sini kok tidak bisa Iya, jalan iya, gitu. Tapi kalau di luar jalan ternyata masih ada kaitan dengan energi di masa lalu itu ya. Itu. Emang itu, emang udah, emang saya meraba-raba gitu ya, meraba-raba kok gitu. Umpamanya kebanyakan kan kalau lihat dari kampung sini kebanyakan kata orang itu nggak kelihat. Kampung ini nggak lihat gitu. Nggak terlihat. Iya, Oh iya iya iya. gitu. Ternyata ada Apalagi orang kaitannya. yang umpamanya mau jahat, katanya nggak kelihatan dari kampung ini. Mungkin Jadi dari itulah ada yang dulu. plus minusnya ya. Ya, plus Positifnya minusnya. kita terhindar dari kejahatan Ya. kan nggak terlihat, tapi ada juga minusnya kekurangannya. Maka si Nini tadi hampura katanya gitu. Ya udah kalau gitu. Baiklah Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya kalau hikmahnya yang saya petik adalah yang pertama, tokoh ini adalah pahlawan pada masanya ya, sampai saat ini ya pahlawan ya, tidak ada masa, tetap sampai kapan menjadi pahlawan. Perjuangannya perlu kita contoh, kegigihannya membela tanah airnya luar Membela biasa. agama. Kita harus hormati, harus hargai, karena kita bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan hidup, kemakmuran saat ini adalah Jasa dari dermaga. perjuangan orang sebelumnya, termasuk salah satunya tokoh-tokoh yang berada di sini. Maka kita terus mendoakan mereka agar mereka diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau istilah Presiden Soekarno ya, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Jadi tidak ada orang kita sekarang, Kalau melainkan tidak ada orang dulu. ada orang terdahulu yang membawa kita sampai di titik ini. Jadi hargailah dan hormatilah, itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Ya, kita sudah selesai ziarah ke tempat petilasan Eyang dalam Mangkuratan. Nah, sekarang aku sudah turun nih dari tempat makamnya, kan makamnya ada di atas sana. Kita mau menuju ke Mas makamnya. Naya Kembang. Iya, Nyai Kembang ya. Nyai Kembang. Gimana Pak? Iya, Nggak terlalu sini. jauh sih. Ini Nih, tempatnya di sini. Jadi dia di tengah-tengah pemukiman warga gitu. Nah, kalau yang di sini ini makam atau petilasan, Pak? petilasan. Petilasan juga Ya, sama ya? ya. Oke. Jadi nggak ada jasadnya. Orang-orang dulu sakti ya. Ya, betul. Bisa punya ilmu sirap nih di sini. Ini lokasinya makamnya tepat persis di depannya rumahnya Bapak Eso, kakaknya Ya, betul. Pak Ara. Tadi kita di sini nih, sowan. Tuh di sini. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Semoga sehat selalu untuk warga di sini juga. Amin, amin. Semoga lancar rezekinya semuanya. Amin.